Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita junjung tinggi kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Marleni dan kedua rekan saya Rifa Fauzia dan Mega Maria akan membahas materi mengenai ejaan bahasa Indonesia tentang pemakaian huruf kapital, miring dan tebal serta penulisan kata. Baik, langsung saja kepada pemaparan materi yang pertama mengenai penggunaan huruf kapital yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Ejaan bahasa Indonesia mempunyai buku pedoman, yaitu Pedoman Umum Bahasa Indonesia atau sering disingkat menjadi PUEB. Pada tanggal 26 November tahun 2015 yang lalu, EYD ini berganti menjadi PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, terdapat dua alasan kenapa EYD ini berubah menjadi PUEB. Alasan pertama, karena adanya kemajuan teknologi seiring dengan kemajuan zaman. Dan alasan kedua yaitu untuk memantapkan fungsi dari bahasa Indonesia itu sendiri. Atas dasar alasan tersebut, PUEB ini hadir sebagai jawaban Indonesia yang lebih lengkap daripada EYD. Apa sih yang menjadi isi dari PUEB ini? Nah, isi dari PUEB ini meliputi pertama penggunaan huruf, kemudian penggunaan kata, selanjutnya penggunaan tanda baca, serta penggunaan kata serapan. Pertama, yang kita akan bahas yaitu penggunaan atau pemakaian huruf. Nah, dari ke-26 huruf abjad yang digunakan di Indonesia, yaitu mulai dari huruf A sampai huruf Z, terdapat beberapa huruf yang merupakan huruf serapan. Di antaranya huruf F, huruf V, huruf X, dan huruf Z yang merupakan serapan, yang kemudian sekarang huruf-huruf tersebut secara resmi digunakan dalam bahasa Indonesia. Dengan artian penggunaan atau pemakaian huruf tersebut diantaranya yaitu huruf F, V, X, dan Z ini tetap dipertahankan dan jangan diganti dengan huruf lain. Contoh kata kita bisa lihat pada gambar, yaitu kata fakta yang menggunakan huruf F tidak boleh diganti dengan huruf P menjadi kata fakta. Karena apa? Karena huruf F ini sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian contoh yang kedua yaitu kata ziarah yang awalnya menggunakan huruf Z, huruf awalnya menggunakan huruf Z tidak boleh diganti dengan kata ziarah menggunakan huruf J atau kata siarah menggunakan huruf S. Contoh kata lain yaitu kata valuta yang awalnya menggunakan huruf V tidak boleh diganti menjadi kata paluta. Huruf V-nya diganti menjadi huruf V, itu tidak boleh. Nah, ketika huruf F dan V diserap secara resmi dan dipakai dalam bahasa Indonesia, berbeda dengan huruf X dan Z. Pemakaian huruf X dan Z ini hanya dipakai dalam nama istilah khusus gitu. Sedangkan untuk istilah umumnya diganti dengan penggunaan huruf Q dan X ini hanya diperuntukkan atau hanya digunakan untuk nama istilah khusus saja. Sedangkan untuk istilah umum itu harus diganti dengan huruf K. Contohnya seperti di sini terdapat kata taksi yang awalnya menggunakan huruf X harus ditulis dengan kata taksi. Berganti X-nya menjadi huruf K dan S, TAKSI menjadi kata taksi yang awalnya menggunakan huruf X berganti. Huruf K selain untuk melambangkan bunyi huruf K ini digunakan juga untuk melambangkan huruf hamzah atau glottal gitu. Bunyi hamzah atau glottal ini merupakan penggunaan bahasa yang menggunakan tanda ain atau dalam bahasa Sunda disebut curek. Contoh katanya
Itu kata dakwah harus diganti dengan kata dakwah. Kemudian kata takjim harus diganti menjadi kata taksim. Baik, selanjutnya yaitu mengenai penulisan huruf kapital. Nah, penulisan huruf kapital ini pertama digunakan sebagai huruf pertama pada kata awal kalimat. Nah, dapat dilihat pada contoh dalam gambar. Di sini ada kata menurut Williamson dalam Santana. Nah, huruf awalnya itu menggunakan huruf kapital. Kita bandingkan gitu penulisan huruf pada paragraf di atas dan paragraf di bawah. Di atas menggunakan huruf kapital, sedangkan yang di bawahnya tidak. Berarti yang tepat itu pada paragraf yang di atas. Kemudian penulisan huruf kapital yang kedua digunakan sebagai huruf pertama petikan langsung. Masih dalam paragraf yang sama, di sini terdapat satu petikan yang berbunyi a future story is a creative dan bla 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 bla. Nah, di sini pada kalimat atau huruf pertama petikannya harus menggunakan huruf kapital. Kita lihat juga pada paragraf di bawah. Pada paragraf yang bawah, baik petikan langsung dan huruf pertama awal kalimat itu tidak menggunakan huruf kapital. Jadi dapat dikatakan bahwa paragraf yang di bawah ini merupakan penulisan yang salah, sedangkan yang tepatnya itu pada penulisan pada paragraf di atas. Penggunaan atau penulisan huruf kapital selanjutnya yaitu digunakan sebagai huruf pertama dalam kata dan ungkapan yang berhubungan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk kata ganti Tuhan. Nah, kita lihat pada gambar yang ditampilkan, terdapat kata Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, di sini kita lihat awal katanya menggunakan huruf kapital, kemudian kata Allahnya juga berawalan huruf kapital. Nah, kata Allah ini menggunakan huruf kapital karena sebagai ungkapan yang berhubungan dengan Tuhan, jadi penulisannya harus menggunakan huruf kapital. Kemudian kalimat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang ini juga harus berawalan huruf kapital semuanya, baik itu tanda hubung ataupun kata yang lainnya, karena kata ini termasuk kata ganti Tuhan, jadi penulisannya harus menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Nah, kita lihat contoh kalimatnya yaitu salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, kata baginda Nabi Muhammad SAW ini harus berawalan kapital atau menggunakan huruf kapital awal katanya. Karena apa? Karena ini merupakan gelar atau kehormatan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Penulisan huruf kapital selanjutnya yaitu sebagai nama unsur nama jabatan yang diikuti nama orang, nama instansi, atau nama tempat yang digunakan sebagai pengganti nama orang tersebut atau orang tertentu. Nah, kita lihat pada gambar di sini terdapat kata atau contoh kata atau contoh kalimat. Bupati Garut Rudi Gunawan menyatakan kegiatan Kejurnas yang pertama digelar di Garut sukses menarik antusiasme warga. Nah, kata awalnya itu kata Bupati Garut. Nah, kata Bupati Garut ini harus menggunakan huruf kapital dalam penulisannya karena di sini unsur nama jabatannya diikuti dengan nama tempat gitu. Bupati kan ini unsur jabatannya. Kemudian Garut merupakan unsur tempatnya. Nah, kata selanjutnya yaitu Rudi Gunawan. Nah, Rudi Gunawan ini juga penulisannya harus menggunakan huruf kapital
karena merupakan unsur nama orang. Nah, contohnya seperti kata Abdan bin Yasir. Nah, Abdannya itu menggunakan huruf kapital awalnya, kemudian kata Yasirnya juga Y-nya harus menggunakan huruf kapital, sedangkan kata bintinya huruf B-nya itu awalannya itu tidak menggunakan huruf kapital, karena binti itu bukan merupakan unsur nama dari orang tersebut. Itu merupakan arti dalam bahasa Arab atau ya arti yang berarti putra dari atau anak dari. Contoh Abdan bin Yasir yang artinya Abdan putra dari Bapak Yasir. Selanjutnya, penulisan huruf kapital ini digunakan sebagai huruf pertama singkatan nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Contohnya kita sering mendengar dalam pelajaran IPA, yaitu Newton. Nah, Newton ini merupakan kata atau unsur nama orang yang digunakan sebagai lambang ukuran atau lambang satuan ukuran atau disingkat menjadi N. Kemudian selanjutnya, penulisan huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama jabatan atau nama instansi yang merujuk kepada bentuk lengkapnya. Kita lihat contohnya di sini, yaitu kalimat sidang itu dipimpin presiden. Nah, kata presiden ini harus menggunakan huruf kapital. Karena apa? Karena ini merupakan suatu jabatan atau instansi yang membentuk lengkapnya gitu. Jadi dengan kata sidang itu dipimpin presiden, dengan kata tersebut saja kita sudah paham bahwa sidang itu dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia. Nah, dengan tidak menambahkan kata Republik Indonesia, kita sudah tahu presiden yang dimaksud di sini adalah Presiden Republik Indonesia, bukan presiden negara lain. Namun, penggunaan atau penulisan huruf kapital ini tidak digunakan sebagai huruf pertama atau nama jabatan dan pangkat yang tidak merujuk kepada nama orang atau nama instansi atau nama tempat tertentu. Contohnya di sini kalimatnya yaitu berapa camat yang hadir dalam rapat itu. Nah, kata camat ini walaupun merupakan nama jabatan, tetapi kata camat ini tidak disertai dengan nama orang, nama instansi, nama tempat, hanya sebagai nama jabatannya. Nah, di sini penulisan itu tidak boleh menggunakan huruf kapital. Nah, berbeda dengan yang pertama tadi pada penulisan Bupati Garut. Nah, penulisan Bupati Garut itu tadi kan menggunakan huruf kapital, harus menggunakan huruf kapital. Karena apa? Karena nama jabatannya disertai dengan nama tempatnya, sedangkan untuk nama jabatannya tidak disertai nama tempat, itu tidak boleh menggunakan huruf kapital. Untuk pemaparan materi selanjutnya atau penjelasan materi selanjutnya mengenai penulisan huruf, kemudian penggunaan huruf tebal dan penulisan kata akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mega Maria dan Rita Fauzia. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai penulisan huruf kapital. Nah, yang ketujuh, sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contoh yang pertama yaitu bangsa Eskimo. Karena Eskimo ini merupakan bangsa, jadi huruf E-nya besar. Kemudian contoh yang kedua yaitu suku Sunda. Nah, huruf S dari Sunda ini besar karena ini merupakan suku, nama suku. Kemudian
tidak dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa yang digunakan sebagai bentuk dasar kata turunan. Contohnya seperti pengindonesiaan kata asing. Karena Indonesia di sini memiliki kata hubung atau turunan pengsamaan. Jadi pengindonesiaan ini huruf I-nya pada huruf Indonesia ini kecil. Kemudian contoh yang kedua ke-Inggris-Inggrisan. Ini juga sama karena ada ke-an. Jadi huruf I-nya kecil. Kemudian yang ke-8 sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari raya. Contohnya seperti tahun Hijriyah. Nah, ini merupakan nama tahun Hijriyah, huruf H-nya yang besar. Kemudian tarik Masehi. Nah, Masehinya ini juga merupakan nama tahun dalam Islam. Jadi huruf M-nya besar. Kemudian contoh yang kedua bulan Agustus. Nah, huruf A ini besar karena ini merupakan nama bulan. Kemudian bulan Maulid juga sama. Nah, sebagai huruf pertama unsur-unsur nama peristiwa sejarah seperti Perang Dunia I. Kemudian contoh yang kedua, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ini setiap huruf pertama ini ditulis kapital. Ini karena merupakan peristiwa sejarah. Kemudian tidak dipakai sebagai huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak digunakan sebagai nama. Nah, ini perlombaan senjata membawa risiko pecahnya perang dunia. Di sini hurufnya kecil karena ini merupakan peristiwa sejarah yang tidak menggunakan nama. Kemudian yang ke-9 yaitu sebagai huruf pertama unsur-unsur nama diri geografi. Contohnya seperti Garut, Cilawu, Banyuresmi, Leuwigoong, atau Limbangan, Bratayuda, ataupun dimanapun itu. Seperti nama geografi itu sendiri, huruf pertamanya huruf kapital. Kemudian dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama geografi yang diikuti nama diri geografi. Contohnya yang pertama Situ Bagendit. Nah, situ ini huruf S-nya kapital, kemudian Bagendit juga huruf pertamanya kapital karena ini merupakan nama geografi yang diikuti nama diri geografi, unsur nama geografi yang diikuti oleh nama diri geografi. Kemudian contoh yang kedua Gunung Cikuray. Ini juga sama, huruf yang pertamanya kapital, Cikuraynya juga kapital. Atau contoh lain seperti Candi Cangkuang. Nah, itu juga sama. Kemudian dipakai sebagai huruf pertama nama diri atau nama diri geografi jika kata yang mendahuluinya menggambarkan kekhasan budaya. Contohnya bakso Malang. Nah, karena bakso ini merupakan nama makanan, jadi huruf B-nya itu kecil. Kemudian karena Malang ini merupakan kekhasan budaya dari kota Malang, jadi huruf M-nya itu besar. Kemudian tahu Sumedang. Nah, ini juga sama. Kemudian yang selanjutnya itu tidak dipakai sebagai huruf pertama unsur geografi yang tidak diikuti oleh nama diri geografi. Misalnya mandi di sungai. Karena memang ini tidak ada unsur geografi yang diikuti oleh nama diri geografi, menjadikan huruf tersebut tidak dikapitalkan. Kemudian kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama diri geografi yang digunakan sebagai penjelas nama jenis. Misalnya nangka Belanda. Karena memang ini merupakan nama diri geografi yang hanya sebagai penjelas nama jenis. Karena memang jenis ini merupakan bagian dari diri geografi yang tidak
dipakai sebagai huruf pertama. Jadi huruf nangka Belanda ini hurufnya kecil-kecil karena Belanda ini juga hanya sebagai penjelas dari nama diri geografi, jenis nama diri geografi. Selanjutnya yang ke-10 sebagai huruf pertama semua unsur nama resmi negara, lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, dan nama dokumen resmi kecuali kata tugas seperti dan, oleh, atau, dan, untuk, tapi tidak dipakai pada nama resmi lembaga. Contohnya Republik Indonesia. Ataupun contoh lain seperti Departemen Keuangan, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, nama-nama ini di setiap katanya itu merupakan huruf kapital. Setiap awal katanya itu merupakan huruf kapital. Karena ini merupakan unsur nama resmi negara atau lembaga dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya sebagai huruf pertama setiap unsur ulang sempurna yang terdapat pada nama lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, dokumen resmi, dan judul karangan. Contohnya yaitu Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial. Kemudian contoh yang kedua dasar-dasar ilmu pemerintahan. Setiap katanya itu merupakan huruf kapital karena setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama satu lembaga resmi. Kemudian yang selanjutnya yang ke-12 sebagai huruf pertama semua kata di dalam judul buku, majalah, surat kabar, dan makalah kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Contohnya bacalah, majalah bahasa dan sastra Indonesia. Yang selanjutnya sebagai huruf yang ke-13 sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan yang digunakan dengan nama diri. Contohnya yaitu dokter atau DR. Nah, DR ini kalau disingkat huruf D-nya besar tetapi R-nya kecil. Nah, itu disebut dokter. Kemudian contoh yang kedua SE. Ini merupakan sarjana ekonomi, singkatan dari sarjana ekonomi. Kemudian SH. SH ini singkatan dari sarjana hukum. Atau contoh lain seperti K.H huruf kapital semua. Nah, ini merupakan singkatan dari Kiai Haji. Yang selanjutnya yang ke-14 sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang digunakan dalam penyapaan atau pengacuan. Contohnya seperti besok paman akan datang. Nah, contoh di sini karena merupakan hubungan kekerabatan, jadi huruf P dari kata paman ini besar, ditulis huruf kapital maksudnya, mohon maaf. Yang contoh selanjutnya itu surat saudara sudah saya terima. Nah, sudah jelas kalau misalnya dari awal kalimat itu merupakan huruf kapital ya. Tetapi dalam saudara ini karena memang ini merupakan penunjuk hubungan kekerabatan, huruf S-nya itu kapital. Yang selanjutnya itu penulisan huruf miring. Nah,
Dalam penulisan huruf miring ini ada dari beberapa penulisan. Nah, yang pertama dari penulisan judul karya. Nah, huruf miring dipakai untuk menuliskan setiap unsur dari judul karya seperti nama buku, nama majalah, nama situs, ataupun nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan seperti pada daftar pustaka. Nah, contohnya buku favorit saya adalah Dunia Sophie karya Justin Gardner. Nah, karyanya ini dari yang digarisbawahi itu dimiringkan karena memang ini merupakan nama karya, nama judul karya. Kemudian yang kedua yaitu penegasan kata. Nah, huruf miring dapat dipakai untuk menegaskan atau menghususkan suatu kata ataupun kelompok kata dalam kalimat, sehingga dapat menegaskan apa yang ingin disampaikan dalam suatu kalimat. Contohnya seperti isilah soal pilihan ganda berikut dengan melingkari jawaban yang benar. Nah, penegasan ini bisa dimiringkan karena ini merupakan suatu kata penegasan. Kemudian contoh yang kedua yaitu kode +62 digunakan oleh pengguna nomor ponsel dari Indonesia. Karena memang ini kata penegasan, sekali lagi bisa harus dimiringkan. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya masih dalam pembahasan penulisan huruf miring. Yang ketiga atau poin ketiga itu adalah ungkapan, bahasa daerah dan bahasa asing. Huruf miring itu digunakan untuk menuliskan ungkapan bahasa Indonesia, bahasa daerah dan juga bahasa asing dalam suatu kalimat. Contohnya yang pertama, tidak ada yang menduga jika Barcelona dibuat bertekuk lutut oleh Hercules pada pertandingan 11 September 2010. Nah, di sana harus dituliskan huruf miring ya, karena merupakan bahasa asing gitu dalam suatu kalimat. Kemudian yang kedua, contohnya setiap kali merasa takut, ingatlah pepatah Latin Audentes Fortuna Iufat, itu ditulis huruf miring yang artinya keberuntungan berpihak pada yang berani. Nah, untuk selanjutnya adalah penggunaan huruf tebal. Penggunaan huruf tebal ini yang pertama diperuntukkan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya nih, huruf DH pada kata Ramadan. DH di sana ditulis dengan huruf tebal gitu ya, tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Ramadan itu adalah serapan dari bahasa Arab. Kemudian untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab atau subbab. Misalnya nih 1.1 latar belakang dan masalah beserta uraiannya. Kemudian 1.1.1 latar belakang juga ditulis dengan huruf tebal karena itu merupakan subbab ya dari sebuah buku. Kemudian poin yang selanjutnya adalah penulisan kata. Yang pertama itu ada kata dasar. Kata dasar itu adalah kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contohnya, ibu percaya bahwa engkau tahu. Nah, yang kedua ada kata turunan. Kata turunan di sini yang pertama ada imbuhan. Imbuhan itu berupa awalan, sisipan, dan akhiran. Ditulis serangkai dengan kata dasarnya ya. Contoh, bergeletar, dikelola, penatapan, menengok, dan mempermainkan. Yang kedua, ketentuannya jika bentuk dasar berupa gabungan kata, awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahuluinya. Misalnya, bertepuk tangan, garis bawahi, menganak. Kemudian sebarluaskan juga ya.
Kemudian poin yang ketiga, jika bentuk dasar berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran unsur, gabungan kata itu ditulis serangkai, misalnya menggarisbawahi, menyebarluaskan, dilipat gandakan, penghancur leburan, mohon maaf. Yang selanjutnya, jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, maka gabungan kata itu ditulis serangkai. Contoh, antar kota, dasawarsa adipati, audiogram, ekstrakurikuler, elektronik, introspeksi, semi profesional, dan lain-lain. Kemudian penulisan kata ulang ya. Ini yang pertama, bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung antar unsur-unsurnya. Misalnya nih, anak-anak, mata-mata, berjalan-jalan, menulis-nulis, dan juga biri-biri. Kemudian yang kedua itu awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk ulang. Misalnya kekanak-kanakan atau perundang-undangan. Nah, di sini ketentuan yang ada di sini, bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama saja. Contohnya surat kabar menjadi surat-surat kabar kalau menjadi jamak gitu ya. Kapal barang menjadi kapal-kapal barang. Kemudian yang ini, bentuk ulang gabungan kata yang unsur keduanya adjektiva itu ditulis dengan mengulang unsur pertama atau unsur keduanya dengan makna yang berbeda. Misalnya, orang besar menjadi orang-orang besar atau orang besar-besar gitu ya. Itu berbeda makna. Nah, gedung tinggi, gedung-gedung tinggi. Kalau misalnya berubah menjadi gedung tinggi-tinggi, itu bisa menjadi berbeda makna ya. Kalau gedung-gedung tinggi berarti gedungnya ada deretan gedung tinggi gitu ya. Kalau gedung tinggi-tinggi berarti gedung-gedung yang ada di sana itu tinggi-tinggi semuanya. Kemudian selanjutnya adalah gabungan kata. Yang pertama, unsur-unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk ditulis terpisah. Misalnya duta besar, model linear. Kemudian gabungan kata yang dapat menimbulkan kesalahan pengertian itu dapat ditulis dengan menambahkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya untuk menegaskan pertalian unsur yang bersangkutan. Misalnya anak istri Ali. Berbeda artinya dengan anak istri Ali. Ibu bapak kami, ibu bapak kami. Nah, itu berbeda artinya ya. Gabungan kata yang dirasakan sudah padu benar ditulis serangkai. Misalnya acap kali, dharma siswa puspawarna. Kemudian ada kalanya dharma wisata radioaktif. Kita lanjutkan. Kemudian sekarang kita membahas kata depan di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai suatu kata ya. Seperti kepada dan daripada itu sudah lazim. Misalnya nih, bermalam sajalah di sini. Nah, itu kan dipisah ya. Di mana dia sekarang? Kemudian kain itu disimpan di dalam lemari, itu dipisah. Kata gantiku, kau, mu, dannya. Kata gantiku dan kau itu ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Ku dan mu dannya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contohnya, apa yang ku miliki itu disatukan, boleh kau ambil. Nah, kemudian bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.